Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dengan kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, pagi hari ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kiranya urapan kuasa Roh Suci Tuhan menjadi bagian kehidupan kami yang akan terus menuntun kami untuk lebih mengerti lebih dalam akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pagi hari ini berjudul, akan meratap atau bersorak. Ayat intinya diambil dari Yeremia 8 ayat yang ke-20. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Keterangannya, saya mengajak anggota-anggota gereja kita supaya jangan mengabaikan kegenapan tanda-tanda zaman yang menyatakan dengan jelas bahwa hari kiamat sudah dekat. Aduh, betapa banyak yang tidak mempedulikan keselamatan jiwa mereka segera akan meratap dengan pahit. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Oh, kita harus ingat bahwa itulah minggu pengadilan dengan kita dan bahwa perkara kita sedang menunggu. Sekaranglah waktunya menunggu dan berdoa untuk membuang jauh-jauh semua pemanjaan diri, semua kesombongan, semua kepentingan diri sendiri. Saat-saat yang indah yang kini disia-siakan dengan percuma oleh banyak orang harus digunakan dalam renungan dan doa. Banyak dari mereka yang mengaku memelihara hukum-hukum Tuhan sedang mengikuti kecenderungan gantinya kewajiban. Sebagaimana adanya mereka sekarang, mereka tidak layak mendapat hidup yang kekal. Terhadap kelalaian orang-orang yang bersikap lain ini, dapat saya berkata, kepikiranmu yang sia-sia, perkataan-perkataanmu yang kasar, tindakan-tindakanmu yang mementingkan diri, tercatat semuanya dalam buku di sorga. Malaikat-malaikat yang hadir dalam pesta berhala Raja Belsasar berdiri di sampingmu bila engkau menghina juru selamatmu. Dengan sedih malaikat-malaikat itu pulang berduka cita karena dengan demikian kau menyalibkannya dengan nyata dan mempermalukannya terang-terangan. Pada hari penobatan Kristus, ia tidak akan mengakui orang yang bercacat atau bercela dan sebagainya sebagai miliknya. Tetapi kepada umatnya yang setia, ia akan mengaruniakan mahkota kemuliaan yang kekal. Mereka yang tidak menghendaki supaya ia yang memerintah mereka akan melihatnya dikelilingi oleh pasukan umat tebusan yang masing-masingnya memegang tanda, Tuhan kebenaran kami. Mereka akan menyaksikan kepala yang pernah dimahkotai dengan duri, kini dimahkotai dengan mahkota kemuliaan. Pada hari itu, umat tebusan akan bersinar dengan kemuliaan Bapa dan Anaknya. Malaikat-malaikat surga memetik kecapi emas mereka akan menyambut sang raja dan mereka yang merupakan piala kemenangannya. Mereka yang telah dibersihkan dan menjadi putih dalam darah Anak domba. Nyanyian kemenangan akan berkumandang memenuhi seisi sorga. Kristus telah menang. Ia memasuki istana sorga disertai oleh umat tebusannya yang merupakan bukti bahwa misi penderitaan dan pengorbanannya sendiri tidaklah sia-sia. Pekabaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Jangan sampai ayat inti kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian kita. Umat-umat Tuhan yang menunggu kedatangan Tuhan, jangan sampai karena apapun yang kita kejar di dunia ini, sehingga kita tidak siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Seharusnya saatnya kita untuk menggunakan waktu kita dengan lebih baik lagi dalam merenungkan firman Tuhan, dalam berdoa dengan sungguh-sungguh, menyelidiki kebenaran firman Tuhan, memelihara hukum-hukumnya. Karena kenapa? Karena banyak dari orang-orang yang memelihara hukum Tuhan sedang mengikuti kecenderungan
gantinya kewajiban. Dengan pertolongan Tuhan, mari sebagai umat-umat Tuhan yang setia, kita memelihara apa yang menjadi kewajiban kita, mengikuti apa yang Tuhan pandang baik, menghidupkan agenda-agendanya dalam kehidupan kita. Dan dengan pertolongan rahmat Tuhan, kita siap untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Adalah doa dan harapan kita bersama. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, kami mendapat teguran pada pagi hari ini. Bantu kami ya Bapa agar dengan pertolongan rahmat Tuhan, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bisa mengikuti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, menghidupkan agenda-agendamu dalam kehidupan kami. Dan kami terus menjadi orang yang setia, memegang iman kami dengan teguh, mempertahankan pengharapan kami untuk tetap setia kepadamu. Pagi ini kami berdoa, kiranya dengan pertolongan rahmat Tuhan, kami semua dimampukan untuk bisa menjadi peka akan tanda-tanda zaman. Kami semua bisa melakukan apa yang Kau pandang baik, dan dengan pertolongan Tuhan, kami semua bisa siap menerima meterai Allah yang hidup, dan kiranya roh hujan akhir bisa menjadi bagian kehidupan kami. Terlebih khusus bagi umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Diberkatilah dalam segala hal yang sedang digumuli saat ini. Diberikan kebahagiaan, sukacita sorga, damai dari sorga terus menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, walaupun duka cita, sakit penyakit, atau apapun pergumulan yang kami sedang hadapi saat ini, tidak membuat kami jauh dari Tuhan, tapi kami akan merasakan indahnya berjalan bersama dengan Engkau setiap hari hingga Maranatha. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik, bukan kehendak kami, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus